Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk yang ada, fasawah dan menyempurnakan penciptaan. Jadi di sini tidak hanya membahas tentang penciptaan manusia, apapun, termasuk setan, iblis juga masuk di dalam, malaikat itu masuk di dalam. Alladzi khalaqa fasawwa. Kenapa lagi? Walladzi qaddara fahada, dan telah menentukan kadarnya. Setiap penciptaan Allah, setiap makhluk Allah itu punya kadar masing-masing. Manusia itu kadarnya hidupnya di darat, nggak bisa hidup di air. Sehebat-hebatnya manusia nyelam paling berapa menit, karena memang habitatnya manusia, kadarnya manusia bukan di air. Ikan, sekecil ikan dan sebesar ikan apapun ukurannya tetap hidupnya di air. Ikan paus yang sedemikian rupa nafas dengan paru-paru tetap hidupnya di air, karena memang kadar ikan di air. Belum sehebat-hebatnya manusia yang bisa terbang, yang bisa terbang adalah burung. Namun burung walaupun bisa terbang tidak bisa berenang. Ikan sejago-jago ikan berenang tidak bisa terbang. Kecuali ikan Indonesia bisa terbang. Memang sudah kadarnya. Setan sama. Setan dengan kadarnya, setan dengan sudah diatur. Nggak bakal bisa menjalani surat-surat itu. Makanya saya percaya nggak percaya kalau dia bilang manusia kalau mencinta akan percaya. Lagi mana caranya? Manusia ini kan terbuat dari mana? Secara logika mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Nikah sama jin terus punya anak manusia. Lagi mana caranya? Ilmu biologi mungkin nggak Pak? Nggak mungkin. Mana mungkin sperma campur sama ovumnya jin? Udah beda gen. Udah nggak mungkin. Jangan sama jin yang nggak kelihatan, sama kambing kita bisa masuk. Kambing, kata nggak kambing? Ada manusia kalau sama kambing bisa bunting nggak? Lah karena memang apa? Bukan keadaan. Itu Allah sendiri yang dulu waktu ciptakan tersebut. Itu baru kelihatan oleh kita, belum yang nggak kelihatan. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, dan telah memberi petunjuk. Allah kasih tahu nih, bebek, netas, gitu kan? Itu diajar Allah. Bagaimana cara hidup bebek? Karena kan gitu kan? Makanya itu petunjuk. Bocah, roh, itu bocah gimana caranya tahu kalau netek kemain? Bapak ngajarin, kalau lu minum, ngajarin nggak Pak Fitra? Dulu nggak tuh bocah orang netek kemain, dulu nggak? Enggak. Itu sudah insting. Allah kasih petunjuk. Kalau memang haus, kesini minum, begini cara minum. Itu Allah yang ngajarin. Allah yang ngasih petunjuk. Coba kita nggak nyadar kadang-kadang cara makan, cara berjalan, cara bicara. Itu yang paling gampang. Begitu bocah lahir nangis, ya, langsung Allah kasih petunjuk. Kalau harus ini dilakukan apa? Minum air susu ibu. Bagaimana caranya? Allah kasih sama ibu muda yang baru melahirkan perlu dikasih tahu. Kalau bocah sudah begini tandanya. Itu Allah kasih petunjuk. Sama begitu dengan paru-paru lain, binatang, kambing, ikan. Sampai bagaimana cara berkembang biak. Allah ajarin. Mengapa sekolah? Bagaimana cara berkembang biak? Diajarin ke sekolah? Diajarin nggak Pak? Kagak, itu alami Pak. Lah kalau memang begitu cara memproduksi manusia ke sekolah dulu lah, Nabi Adam gimana kita punya anak cucu agar sekolah? Itu siapa kasih tahu? Allah yang kasih tahu. Orang tua kita dulu kan kuliah, kakek nenek kita. Kuliah, tapi kira gunting bisa nggak baca itu nenek kita? Dulu bisa. Ada yang ngajarin? Kagak ada, tapi Allah yang ngasih. Tuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa.
Banyak hal-hal yang bisa kita bahas satu persatu, cuma nggak bakal selesai. Saking luar biasa Allah punya kuasa. Ini baru kelihatan di mana lagi? Belum lagi nggak kelihatan. Ujian mengatakan bahwa mana dimaksud ialah yang memberi petunjuk kepada manusia untuk celaka dan untuk bahagia. Allah sudah kasih tahu. Allah kasih petunjuk. Di dalam surat Asal kita sudah bahas dulu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika Allah sudah ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih nih dua petunjuk. Ada yang bisa celaka, ada yang tidak celaka. Allah kasih tahu. Allah kasih tahu lo kalau kagak makan bakal lapar. Baik kalau nggak mau lapar harus makan, itu betul. Lo kalau kagak sembahyang masuk neraka, kalau sembahyang masuk surga, itu betul. Hak apapun Allah kasih petunjuk kepada kita untuk dia bahagia dan untuk sengsara. Tinggal kita mau pilih yang mana. Ya. Kemudian juga memberi petunjuk kepada hewan ternak untuk memakan makanannya di padang-padang tempat pengembalaannya. Nah, sampai binatang dikasih tahu, Pak. Coba kita lihat. Cicak hidupnya di mana? Cicak hidupnya di mana? Makanannya apa? Lalat hidupnya di mana? Udara, terbang. Betul kan? Cicak di tembok bisa terbang nggak? Nggak bisa terbang. Tapi makanannya nyamuk, kan gitu kan? Nyamuk terbang. Kok bisa? Yang jadi masalah cicak nyamperin nyamuk apa nyamuk nyamperin cicak? Makanya kalau sampai sekarang ada orang takut mendapat rezeki, malu mencicak. Dan cicak nggak bisa terbang, nyamuk bisa terbang. Nah, kok bisa? Cicak itu. Burung bisa terbang. Makanan burung apa? Burung ya, Pak. Burung elang. Burung elang makannya apa? Hewan kan? Hewan mana? Hewan udara atau udara? Mana? Itu tahu, Pak. Di bawah ada cacing itu tahu. Lah kita mah kadang-kadang kalau kagak lihat siapa lu ya. Maka langsung dia dapat mata elang meletak itu. Mata elang. Bukan kasih tahu. Bukannya mata lah itu semua. Bukan mater yang gitu, itu mata elang nih mah. Bukan di kolektor, bukan. Burung terbang tapi makanannya ikan, kan gitu bisa terbang atau nggak berpikir kamu. Itu sudah Allah atur, sudah petunjuk oleh Allah Subhanahu. Nah, ayat wallahi qadar bahada itu sama senada maknanya dengan ayat Allah lain dalam surat Thaha. Apa kata Allah? Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Tuhan kami Allah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Allah sudah sempurna penciptaannya, sudah diciptakan Allah kasih petunjuk. Allah kasih saya. Apakah semua yang saya bisa terbang? Burung punya sayap enggak? Ayam punya sayap, padahal sama-sama punya sayap, tapi burung bisa terbang, ayam tidak bisa terbang. Nah, terus fungsi sayap buat ayam apa? Biar ada pada meneping. Itu apa maksudnya? Ikan, gitu kan?